Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Rafika Adawiyah, NPM saya 048. Saya Rahmatul Ramadan, NPM saya 0028. Nama saya Sukma Derajat Windoadi, NPM 0032. Di sini kami akan mempraktikkan dan menjelaskan sedikit tentang senam kesehatan bagi lansia. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan. Nah, pemanasan dilakukan sebelum latihan. Pemanasan ini bertujuan untuk menyiapkan fungsi organ tubuh agar mampu menerima pembebanan yang lebih berat pada saat latihan yang sebenarnya. Penanda bahwa tubuh sudah siap menerima pembebanan antara lain detak jantung telah lebih 60% dari detak jantung maksimal. Suhu tubuh
naik 1 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius. Lalu badan berkeringat. Nah, pemanasan yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cedera atau kelelahan. Nah, lalu pada gerakan pemanasan, yaitu ada jalan di tempat. Nah, gerakan ini untuk mempersiapkan otot-otot, salah satunya hamstring pada kaki. Selanjutnya ada mengangkat tangan. Gerakan ini dilakukan untuk melatih kekuatan otot bicep, salah satunya yang terletak di bagian lengan. Lalu ada meregangkan leher. Gerakan ini dilakukan untuk melenturkan leher, yaitu pada otot-otot upper trapezius. Fungsinya itu pada saat. Lalu ada meregangkan leher. Gerakan ini dilakukan untuk melenturkan leher, yaitu pada otot-otot upper trapezius. Fungsinya itu pada saat gerakan elevasi dan abduksi skapula. Lalu ada otot sternocleidomastoideus. Fungsinya itu pada saat gerakan lateral fleksi kepala dan rotasi kepala. Yang terakhir ada otot longissimus capitis. Nah, fungsinya itu laterofleksi dan eksoritas kepala dan leher ke sisi yang sama. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat senam lansia pada bagian inti. Manfaat senam lansia pada bagian inti yaitu memperlancar metabolisme dan memperlancar aliran udara. Manfaat lain dari senam lansia gerakan inti ini yaitu memperkuat otot pada lansia itu sendiri, seperti otot-otot besar. Contohnya yaitu otot deltoid, otot bicep dan tricep, otot quadricep, dan otot-otot lainnya. Gerakan inti pada senam lansia juga bermanfaat untuk menguatkan tulang yang mengalami osteoporosis. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pendinginan bagi lansia untuk senam kesehatan. Fungsi dari pendinginan ini adalah meningkatkan rentang gerak otot, tidak robek dan terluka dalam kondisi yang hangat. Dengan rutin melakukan pendinginan, badan setelah berolahraga juga bisa mengurangi nyeri pada otot yang biasanya muncul 1 atau 2 hari setelah berolahraga. Manfaat pendinginan ini yaitu 1. Membantu mengurangi kelelahan otot. Saat berolahraga, asam laktat terbentuk di otot. Tak jarang asam laktat ini sering menyebabkan nyeri otot dan kelelahan. Dengan melakukan pendinginan, otot akan melakukan persiapan penurunan suhu menuju aktivitas biasa dan nyeri bisa pulih lebih cepat. 2. Ada melatih fleksibilitas otot. Untuk melatih dan meningkatkan fleksibilitas otot tubuh yang lentur dan fleksibel penting dilatih jika memang Anda gemar atau rutin berolahraga setiap hari. Ini juga berpengaruh seiring bertambahnya usia tubuh Anda, karena semakin tua usia, otot dan persendian tubuh juga semakin tumbuh kaku dan tidak fleksibel, sehingga rutinitas seperti pendinginan atau melakukan pijat sehabis berolahraga sangat dibutuhkan guna mengurangi kekuatan otot. Lalu yang ketiga ada mencegah stres badan dan pikiran. Bukan hanya tubuh dan otot-otot saja yang diuntungkan, pikiran Anda juga bisa mendapatkan manfaat terbentuk dari pendinginan. Apabila Anda merenggangkan tubuh sambil mengatur napas dengan baik setelah berolahraga, berarti Anda sedang menyatukan tubuh, perasaan, dan pikiran menjadi satu. Lalu setiap helap napas yang dikeluarkan saat melakukan pendinginan, tubuh ikut merenggang, sembari mengatasi rasa sakit dan nyeri yang ada di badan. Kesatuan antara pikiran dan tubuh ini dinyatakan penting untuk relaksasi dan menghilangkan stres. Selain itu, saraf di dalam otak dan sekujur tubuh Anda juga akan terasa lebih tenang jika Anda rutin melakukan perenggangan setiap hari. Perenggangan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setelah mengetahui betapa pentingnya melakukan pendinginan
setelah olahraga, nyatanya masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum melakukan olahraga, Anda juga wajib melakukan pemanasan, sama halnya juga dengan melakukan peregangan otot tubuh setelah selesai olahraga. Kedua hal ini harus dilakukan dengan seimbang, yaitu sebelum dan sesudah olahraga. Lalu, pendinginan bisa dilakukan dengan cara yang lembut. Hindari dengan melakukan gerakan yang meloncat atau bergerak lebih cepat. Jangan lupa juga untuk menarik napas dalam-dalam guna mendapatkan sensasi di tubuh saat merenggang. Disarankan untuk melakukan pendinginan 3-5 menit saja setelah berolahraga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.